Bismillah dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budi Karabani di sini di segmen review dan ini adalah channel kedua saya. Kali ini kita akan review TWS dari Mibo. Jadi buat kamu yang belum tahu apa itu Mibo, jadi Mibo itu adalah salah satu perusahaan retail yang menjual berbagai produk elektronik dengan brand positioning, harga terjangkau dan barang yang berkualitas. Ya, pasti kalian juga cari yang seperti itu ya. Nah, sebelumnya saya sudah pernah review produk dari Mibo. Ini berupa alat pijat namanya Mibo Fascia Gantry Mini Pro. Dan sampai saat ini saya masih pakai, unitnya bagus, build quality-nya solid, baterainya awet, dan fiturnya menurut saya oke punya. Jadi saya punya impresi yang baik dan puas dengan produk Mibo Fascia Gantry ini. Dan hemat saya bahwa saya tidak akan dikecewakan, khususnya telinga saya ya, karena menggunakan TWS dengan produk dari Mibo ini, Mibo Airlux Light Luxury X1 Pro. Dan video ini adalah video yang tentang pengalaman saya selama menggunakan Mibo TWS Airlux X1 Pro ini. Jadi beberapa selling point dari produk ini menurut saya, menurut penilaian saya ya, secara pribadi dan menyesuaikan dengan harganya juga tentunya. Semoga menjadi insight buat teman-teman jika ingin meminang TWS atau nyari TWS yang murah tapi produknya bagus punya ya, bagus tapi mungkin belum banyak orang yang tahu. Soal fitur yang pertama adalah ANC atau Active Noise Cancelling. Jadi ANC itu ada 3 mode ya. Jadi yang pertama itu adalah mode normal. Ya, normal artinya kebisingan itu direduksi dengan cara pasif ketika kita memasukkan earpiece seperti ini. Ya, artinya suara luar itu masih ada yang kedengaran dan masih cukup terdengar jelas. Mode kedua itu adalah namanya mode transparan, di mana kebisingan itu mulai tereduksi lebih banyak daripada mode yang biasa. Dan mode yang ketiga itu adalah mode ANC, di mana Mibo mengklaim mereka menanamkan 4 mic di TWS ini yang membuat suaranya itu jauh lebih kedap dan kebisingan berkurang dengan signifikan. Ya, itu pengalaman saya kalau mengaktifkan ANC dari Mibo ini. Nah, saya pengguna mobil diesel dengan karakter mesin yang gahar dan ketika pakai ANC dari Mibo ini, Mibo Airlux X1 Pro ini, saya merasa feelingnya jauh lebih tenang karena suara dari mesin itu bisa direduksi, noise-nya berkurang dan pengalaman mendengarkan audio itu jauh lebih enak. Jadi saya rasa fitur ini juga cocok ya untuk kalau kita naik pesawat biar nggak bising. Selling point yang kedua yaitu soal kualitas suara. Dan ternyata Mibo Airlux X1 Pro ini sudah hi-fi. Jadi nggak salah sih kalau di boxnya itu ada tulisan Sound Experience. Karena pengalaman mendengarkan suara itu jauh lebih menarik dengan hi-fi atau high fidelity. Hi-fi ini bakalan cocok dengan teman-teman kalau kamu cari sound driver yang mampu mereproduksi suara dengan kualitas yang tinggi, mendekati suara aslinya, minim atau tanpa distorsi. Karena karakter speaker hi-fi itu adalah mampu menghasilkan suara yang jernih, detailnya ada dan akurat. Ya, di seluruh rentang frekuensi mulai dari bass, mid sampai ke high-nya. Bassnya enak, tidak berlebihan menurut saya. Tapi soal feel sound itu subjektif ya. Tapi menurut saya bassnya pulen enak, gak berlebih, gak kurang juga, gak mendem apalagi. Nah, dinaikkan juga gak pecah bassnya ya. Nah, di sektor mid itu juga enak, apalagi buat dengerin, misalkan kamu suka dengerin murotal Al-Quran yang bass-nya itu kan vokal ya, atau mendengarkan ceramah ya. Lalu di bagian high-nya teman-teman, itu treble-nya nyaman dengan desisan yang jernih, detailnya juga terdengar menurut saya enak ya, nggak cempreng gitu ya. Dan clarity-nya itu ya bagus. Nah, kalau saran saya sih kalau kamu mau ngetes itu cari saja sound yang memang khusus buat testing. Cari sound testing yang ngebass, clarity atau yang lain ya. Biar kamu juga bisa mendapatkan pengalaman 3D quality dari sound dari Mibo X1 Pro ini.
Secara spesifikasi, Mibo menuliskan bahwa TWS Airlux X1 Pro ini menggunakan chip BASE atau Backend Electric Semiconductor. Di dunia audio kita sudah kenalkan ada beberapa chip, misalkan Qualcomm, Realtek, ada MediaTek, itu udah familiar ya. Dan chip BASE ini juga nggak kalah tangguh dengan chip-chip itu, meskipun dia bermain lebih familiar di segmen menengah bro. Panjang literasi saya, chip BASE itu dikenal mampu memberikan kualitas suara yang baik, audio yang berkualitas tinggi dengan latensi yang rendah. Koneksi Bluetooth-nya juga itu stabil dan kuat. Juga mengurangi resiko gangguan jika putus tiba-tiba dalam waktu pemakaian. Dan juga chip ini dikenal hemat pemakaian daya dan termasuk yang kita udah bahas tadi ya, bahwa ada fitur peredam kebisingannya. Untuk kodek sendiri, chip BASE ini udah mendukung HBC dan AAC, dan ada beberapa model yang sudah canggih dan mendukung kodek aptX. Dan ini juga yang menjadi selling point ketiga menurut saya adalah dukungan chip BASE yang hemat daya tadi itu. Dan menurut pengalaman saya menggunakan Mibo TWS Airlux X1 Pro ini bisa berhari-hari. Jadi TWS ini datang tanggal 24 kemarin, saya cas full dan sampai sekarang di tanggal 28 itu baterainya masih ada meskipun dia udah flicker warna merah, yang artinya udah berada di 20% ke bawah. Dan ini udah hari kelima dan belum saya cas juga. Kemarin itu saya sempat pakai lama ya, di tanggal 27 buat nyetir ke kampung. Dan masih ada baterainya ya. Saya selama review ini saya pakai dengan durasi beberapa menit, 30 menit, copot pasang kayak gitu pakainya ya, nggak sampai yang durasinya panjang banget. Ya semoga saja awet ya. Yang penting sih jangan pakai cas yang fast charging, biar nggak oversupply pas ngisi dayanya. And then kalau soal fitting atau kenyamanan menggunakan TWS ini itu bisa disesuaikan karena Mibo itu menyediakan 3 earpiece dengan ukuran small, medium, dan large. Jadi kalau saya sih ya pakai ini, menurut saya baik-baik saja. Ya meskipun saya memang nggak suka pakai terlalu lama ya, pakainya putus nyambung gitu ya. Nah, Mibo TWS Airlux X1 Pro ini selain mode musik itu ada mode fitur gaming modenya juga yang saya tes pakai aplikasi drummer dan aplikasi buat ngetes latensi atau delay dari audio itu, dan hasil pemeriksaan saya ya nyaman-nyaman saja. Delaynya itu nggak kerasa, jadi lebih ke real time kalau feeling saya gitu ya. Nggak terasa bahwa kalau misalkan kita pencet satu tombol, dia bakal delay baru ngasih kita soundnya. Ya nggak tahu juga kalau itu main game misalkan PUBG dan lain-lain, karena saya nggak main game itu ya. Kalau ditanya worth it apa enggak TWS ini, ya menurut saya harus tanya ke teman-teman semua. Harganya murah, cuma 200.000, bahkan bisa dibawa itu kalau lagi promo. Dan kamu sudah dapat fitur-fitur yang kita sebutkan tadi ya. Kalau ditimbang-timbang sih harga segitu udah rasional menurut saya. Dan ini pengalaman pribadi menggunakan audio yang hi-fi, ANC yang enak. Artinya dia bisa di semua genre. Nanti kamu bisa tuning sendiri dengan equalizer yang kamu inginkan. Kamu mau naikin treble-nya, bass-nya, vokalnya, dan dia masih bisa ngasih perform experience yang enak. Itu pengalaman saya sih. Teman-teman, link pembeliannya kalau kamu tertarik ada di bawah di kolom deskripsi atau di kolom komentar kita pin ya. Terima kasih, saya Budi Karabani dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.